Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sumedang. Saya Wina Barokah. Saya Asad Hermawan. Dan saya Totong Sumantri. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Tatong, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Asep, selamat pagi juga. Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan kabar Pak Asep? Alhamdulillah sama sehat juga. Syukurlah jika Bapak dalam kondisi keadaan yang sehat ya Pak ya. Bapak pagi ini ada sesi coaching ya bersama Ibu Wina. Ya, benar Pak. Saya berencana nanti pukul 10 saya akan melakukan coaching bersama Bu Wina. Baik, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan kepada Pak Totong mungkin ya terhadap kompetensi coaching yang akan Bapak lakukan nantinya. Kemudian juga saya akan sedikit mengobservasi ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang nantinya akan Bapak laksanakan dengan Ibu Wina. Nah, apakah Bapak Totong sudah siap dengan coaching yang akan dilakukan nanti? Ya Pak, saya sudah siap. Saya juga berterima kasih kepada Pak Asep yang sudah bersedia menjadi pengamat saya saat saya melakukan coaching bersama Bu Wina. Baik. Sebelum Bapak mulai proses coaching, ada beberapa hal yang memang ingin saya sampaikan dan jelaskan terlebih dahulu ya. Intinya saya juga ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak Totong. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak laksanakan. Nah, nantinya poin-poin yang akan saya amati saat Pak Totong melakukan proses coaching. Yang pertama itu proses alur tirtanya ya. Bagaimana Pak Totong nantinya menetapkan tujuan, kemudian juga mengidentifikasi masalah, kemudian juga merencanakan aksi dan juga tanggung jawab beserta komitmen dari coaching ya. Kemudian juga tidak lupa ada juga prinsip-prinsip coaching yang paling utama yaitu membentuk kemitraan dan juga menggali potensi coaching yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Kemudian juga ada kompetensi inti yaitu Pak Totong memang harus dalam keadaan kehadiran yang penuh ya. Kemudian juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan secara aktif terhadap coaching. Nah, apakah sudah jelas rubrik penilaian yang sudah saya jelaskan tadi? Ya. Nah, pada saat melaksanakan coaching nanti, saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur tirta ya Pak. Lalu juga percaya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching. Jadi saya rasa dan saya pikir saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Bapak sampaikan. Oke, baik. Selanjutnya izinkan saya bertanya kembali ya Pak Totong ya. Yang pertama, kompetensi coaching apa nih yang ingin Bapak kembangkan nantinya? Jadi pada saatnya nanti saya ingin melakukan coaching ya, ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama mungkin tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot sih Pak. Oke, baik. Jadi 3 kompetensi ya yang ingin Bapak capai mungkin ya, yang Bapak kembangkan. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coachingnya. Baik Pak, kira-kira dari 3 kompetensi ini yang ingin Bapak kembangkan tadi, bagian mana yang secara spesifik ingin saya observasi? Mungkin untuk secara spesifik yang ingin diobservasi yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna ataupun yang berbobot Pak. Oke, baik. Berarti fokus kompetensi coaching yang ingin saya observasi untuk Pak Totong yaitu
pada bagian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Kemudian seperti apa indikator capaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada sesi coaching ini? Mungkin yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar sih Pak. Jadi daripada berbicara saya lebih banyak mendengar, serta mungkin nanti saya bebas memberikan pertanyaan atau statement atau asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti bisa mungkin mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengarkan coaching. Baik Pak, mungkin demikian ya kegiatan observasi kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Bapak capai pada coaching kali ini. Dan yang ingin saya observasi selanjutnya untuk kegiatan coaching Bapak pada kesempatan ini. Sekarang silahkan Bapak melaksanakan kegiatan coaching bersama Ibu Wina ya Pak ya. Nanti setelah selesai coaching kita akan bertemu kembali untuk melakukan refleksi dari kegiatan coaching yang sudah Bapak laksanakan. Itu saja mungkin ya untuk kegiatan observasi kali ini ya Pak Toto ya. Silakan Bapak bisa langsung coaching bersama Ibu Wina nanti. Baik Pak, terima kasih karena sudah bersedia berbicara dengan saya sebelum saya melakukan coaching. Terima kasih ya Pak, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Pak Toto, mangga silahkan. Assalamualaikum Bu Wina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Toto. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu, kalau baik. Katanya nih mau ngobrol, ada sesuatu yang mau Ibu diskusikan atau sampaikan? Ya betul Pak, saya ingin berdiskusi tentang anak didik saya ya. Waktu kemarin saya pernah mengajar di kelas tinggi itu dalam pengelompokan anak dalam belajar gitu ya. Ternyata tidak semua anak itu bisa ikut aktif dalam belajar berkelompok. Dia hanya mengandalkan teman yang lainnya saja, jadi dia tidak ikut berkecimpung dalam tugas tersebut. Oh, permasalahannya seperti itu ya Bu. Jadi Ibu sulit mengatasi anak yang memang terlalu aktif belajar ya, atau kurang aktif ya Bu pembelajarannya. Ya, Kemudian tadi juga saya tangkap bahwa Ibu tuh bilang anak-anak tersebut selain kurang aktif itu karakteristiknya juga sangat berbeda ya Bu ya? Iya betul. Kalau yang saya perhatikan itu ya, anak itu cenderung kurang percaya diri nih Pak. Karena yang saya lihat anak tersebut hanya mengandalkan teman yang pintarnya saja yang untuk mengerjakan tugasnya. Dia hanya diam saja. Sebenarnya kalau misalkan dia di up gitu ya, dia berdiskusi, dia juga sebenarnya bakal bisa gitu ya untuk mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan pada saat diskusi tersebut. Cuman yang saya tangkap dia itu kurang percaya diri akan ucapan-ucapan yang ada dalam dirinya. Jadi daripada dia berbicara, dia lebih baik memilih untuk diam saja seperti itu. Nah, kira-kira kesempatan apa yang bisa Bu Ina ambil untuk mencoba mengatasi permasalahan tersebut nih? Nah, untuk rencana yang saya ingin ambil nih ya, kemungkinan dalam pengelompokan anak kemarin saya memberikan pengelompokan satu kelompok 5 orang ya dengan beberapa tugas, dan ternyata beberapa tugas tersebut hanya dikerjakan oleh 1 orang. Dan untuk saat ini saya ingin merencanakan bahwa satu kelompok masih tetap dengan 5 orang, namun saya memberikan tugas yang sepadan. Contohnya saya memberikan 5 soal juga. Nah, dengan 5 soal tersebut anak bisa memberikan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi anak tersebut mempunyai satu pertanyaan untuk yang dia jawab. Jadi semuanya agar bisa bekerja sama menurut saya. Oke, nah kira-kira nih dari skala 1 atau sampai 10, posisi Bu Ina sekarang itu ada posisi berapa dalam pencapaian pengoptimalan belajar anak tersebut kira-kira nih kalau dideskripsikan saat ini? Untuk 1 sampai 10 kemungkinan saya sekarang ada di nomor 7 gitu ya Pak. 7 ya, oke. Kemudian adakah hambatan yang Ibu hadapi dalam perencanaan pencapaian pengoptimalan belajar anak tersebut? Tentunya ada ya Pak, karena memang
anak juga kan saya kurang tahu ya anak itu sukanya belajarnya seperti apa. Jadi kita harus mengetahui juga karakteristik anak. Mungkin yang tadi tidak aktif itu kesukaannya bukan di menulis gitu ya, tapi sukanya dalam berbicara, atau misalnya anak tersebut tidak bisa berbicara tapi dia sukanya menulis. Nah, jadi itu sih yang ingin saya. Ya terkadang kita beritahu. pun memang harus melihat karakter siswa, kemauan siswa dan juga Nah, keinginan siswa ya Bu ya. Nah kira-kira setelah kita melihat berbagai macam problema yang Ibu hadapi, bagaimana solusi atau bagaimana sih mengatasi hambatan tersebut kira-kira? Untuk mengatasinya yang pertama tentunya saya harus memotivasi anaknya ya. Saya motivasi anaknya, saya berikan apresiasi kepada anaknya, tidak hanya apresiasi hadiah ya, apresiasi ucapan gitu, ih kamu hebat gitu, atau apresiasi tepuk tangan saat dia bisa, itu bisa memunculkan percaya dirinya dia menurut saya gitu. Bagus juga sih, memang kita itu perlu mungkin memberikan treatment kepada peserta didik ya, supaya peserta didik tersebut menjadi easy going atau pembelajaran yang memang menyenangkan. Ya. Nah kira-kira apa rencana yang ingin Ibu Wina lakukan agar anak tersebut semangat dalam belajar, mungkin selamat juga dalam bergotong royong atau kebersamaan, dan juga memiliki kesadaran akan tidak supaya siswa tersebut aktif, kira-kira apa? Untuk agar anak aktif itu ya, rencana saya kemungkinan besar saya akan mengubah strategi pembelajaran saya. Yang tadinya hanya saya yang menjadi center untuk murid saya gitu ya, sekarang saya ingin berpihak kepada murid. Contohnya, saya ingin memberikan pembelajaran yang sesuai dengan zaman sekarang nih, era globalisasi, era teknologi gitu ya. Nah, saya akan memberikan pembelajaran berbentuk teknologi gitu ya, seperti itu agar anak tidak mudah bosan dan mulai percaya diri juga. Lalu memberikan juga strategi-strategi pembelajaran yang menarik lagi gitu ya, agar anak tidak bosan seperti itu sih. Ya karena kalau zaman sekarang kita kan dituntut untuk bukan anak-anak masuk ke dunia kita, tapi kita memasuki ke dunia anak tersebut ya. Betul. Bagaimana cara kita meraih hati anak tersebut? Karena kalau ketika kita sudah masuk ke dalam dunia mereka ya, kita dengan mudah bisa mengimplementasikan model pembelajaran atau media sebagus apapun media atau model pembelajaran yang kita buat. Kalau kita tidak bisa masuk ke dunia mereka ya buat apa juga. Betul yang dikatakan Bu Wina, untuk saat ini adalah kita itu berposisi sebagai center student ya, seperti itu. Jadi kita fokus kepada siswa. Nah kira-kira dalam berapa, kan tadi Bu Wina sudah bicarakan nih treatment-treatmentnya, modelnya atau media pembelajarannya. Nah kira-kira dalam jangka waktunya berapa lama sih untuk pencapaiannya, untuk mengoptimalkan pelajaran tersebut? Ada waktunya nggak? Kira-kira berapa lama nih progres yang akan Bu Wina lakukan? Tergantungnya itu saya tidak bisa menyebutkan karena kembali lagi ke karakter anaknya gitu ya, tapi mudah-mudahan lebih cepat lebih baik gitu ya, agar anak bisa merubah gitu ya, yang karakternya yang tadi independen menjadi lebih aktif lagi. Ya kan namanya juga kita manusia yang bisa berencana, tapi kan kembali ke Tuhan, yang mungkin kita juga harus melihat sih karakter siswa, kemudian keinginan ya, karena kan di sekolah itu menggabungkan berbagai macam karakter siswa itu tidak mudah, apalagi dengan akulturasi budaya dan juga kemajemukan. Oke ya buat itu. Nah kira-kira apa sih komitmen yang Bu Wina lakukan terhadap aksi yang akan Bu Wina terapkan atau implementasikan? Komitmennya itu ya secara berkelanjutan ya Pak, tidak hanya untuk 1-2 kali saja gitu ya. Saya harus mengulang lagi. Contohnya misalkan yang seperti tadi, memberikan motivasi gitu ya, memberikan kepercayaan diri pada anak itu tidak hanya kali-kali aja gitu gitu. Jadi harus secara berkelanjutan gitu berkomitmen saya itu seperti itu. Jadi mungkin perlu berkesinambungan ya antara A ke B ke C ya, tidak misalnya kita udah gol nih posisi kemudian kita udah gol juga, tapi kan yang nama manusia tidak perlu kalau udah ya udah aja, kita harus berprogres, kita mengupgrade apa yang sudah kita dapat. Jadi intinya kita harus berkesinambungan antara satu dan yang lainnya ya, seperti itu. Ya, betul. Nah itu kan kita sudah berproses, juga berprogres. Tentu kita perlu dukungan ya, biasanya kan yang namanya juga manusia makhluk sosial, perlu dukungan juga. Nah menurut dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan apa aja sih kira-kira dukungannya? Mungkin dukungannya ya terutamanya yang memang sarana dan prasarana ya, lalu terhadap orang juga banyak ya, rekan sejawat gitu ya, bagaimana kita cara
berkolaborasi gitu ya, mendiskusikan, mencari tahu nih bagaimana anak seperti ini gitu ya, mencari solusi juga. Terus ya bersama peserta didiknya yang utamanya gitu ya, dan kita juga tidak lepas dari orang tua, kita harus berkolaborasi dengan orang tua. Ya sih betul, kayak bagaimanapun juga kita harus berkolaborasi ya, bersatu dengan orang lain, karena kalau sebagus apapun treatment kita, kalau kita tidak berkolaborasi dengan orang lain ya buat apa juga, anfaedah ya Bu ya. Ya mungkin sampai hari ini sampai sini aja ya Bu kita coachingnya. Nah bagaimana perasaan Ibu hari ini setelah mungkin melakukan komunikasi dengan saya? Alhamdulillah jadi lebih lega gitu ya, yang tadinya terpendam gitu ya di dalam hati gitu ya, masalah-masalahnya gitu. Terus memang sekarang sudah muncul ada solusi-solusi juga gitu ya. Ya. Untuk kedepannya saya ingin ya seperti tadi, saya ingin rencanakan lalu saya ingin praktekkan gitu. Ya. Oke, semoga apa yang kita mungkin usahakan dengan baik, insya Allah hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkannya. Semoga hasil tidak membohongi proses, karena kan kalau kita dengan bersungguh-sungguh ya insya Allah apapun yang kita inginkan tercapai, terlaksana. Ya. Mungkin itu saja ya Ibu, sampai jumpa lain kali dan di lain waktu ya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bapak. Baik, bagaimana Pak Tetong tadi hasil coaching, perjalanan coaching? Alhamdulillah tadi berjalan dengan baik dan juga lancar Pak. Alhamdulillah ya, berjalan dengan baik dan juga lancar. Nah, setelah melakukan observasi coaching pada kesempatan tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Totong ya. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Pak Totong dapatkan dari proses coaching yang tadi pada indikator ketercapaiannya? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta Pak, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, dan rencana aksi serta tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali Koci untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Koci ungkapkan kepada saya. Oke, baik Pak Totong. Jadi Pak Totong sudah berhasil ya melakukan coaching tadi terhadap Ibu Wina. Proses coachingnya juga berjalan alhamdulillah dengan lancar ya, sesuai dengan alur tirta. Yang tadi saya amati juga memang ada beberapa catatan yang sudah saya catat. Yang pertama memang Pak Totong sudah berhasil menerapkan proses coachingnya sesuai dengan alur tirtanya. Tadi memang sudah ada tujuannya, sudah ada, kemudian juga identifikasi masalah, kemudian juga rencana aksinya sudah digali ya, kemudian juga ada tanggung jawab dan juga komitmennya terhadap coaching ya. Kemudian juga dari segi kompetensi intinya juga memang kehadiran penuhnya sudah ada ya. Kemudian juga Pak Totong mendengarkan secara aktif terhadap Koci dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Dan prinsip coachingnya juga tidak lupa saya lihat tadi memang Pak Totong sudah membentuk kemitraan yang baik terhadap Koci, kemudian juga bisa menggali potensi Koci dengan proses yang kreatif ya, dan juga bisa memaksimalkan potensi coaching. Seperti itu Pak Totong. Nah berikutnya nih satu lagi pertanyaannya, kompetensi apa lagi nih kira-kira yang akan dikembangkan atau ingin dikembangkan setelah melakukan coaching hari ini sama Pak Totong? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan atau yang saya ingin dalami atau mendalami, yang pertama mungkin memahami alur tirta lagi sih Pak, untuk mungkin melakukan coaching sehingga di coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi dari apa yang sudah saya aplikasikan hari ini. Baik Pak, luar biasa ya, Bapak sudah melaksanakan coaching dan juga bisa mendalami lagi alur tirtanya dengan lebih baik lagi. Terima kasih sudah melakukan tanya jawab pada observasi kali ini. Mudah-mudahan ke depannya pada coaching-coaching berikutnya Bapak bisa lebih baik lagi dari alur cetaknya, kemudian juga prinsip-prinsip dan kompetensi intinya juga bisa lebih dikembangkan kembali. Kemudian
dari segi gestur, tata bahasa dan sebagainya juga bisa lebih baik lagi ya Pak ya. Amin. Terima kasih sudah melakukan tanya jawab pada kegiatan observasi kali ini. Mudah-mudahan kedepannya Bapak bisa melakukan coaching-coaching yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Pak Tantang. Sama-sama Bapak, Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video coaching kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.